Aku kan masukin anak aku ke Bimba ya, dulu. Terus ada temen aku yang bilang, kok anaknya dimasukin ke Bimba sih? Banyak loh anak-anak yang stres karena dimasukin ke Bimba. Terus aku kaget, kok bisa? Terus aku cari-cari ya, bener nggak sih anak-anak bisa stres? Ternyata itu mitos, anak aku aja nggak stres kok dimasukin ke Bimba. Yang aku lihat nih selama anak aku belajar di Bimba, itu nggak langsung diajarin baca kayak metode konvensional gitu ya, tapi dikenalkan dulu sama huruf-hurufnya. Terus ngajarin bacanya juga ada nyanyi-nyanyinya, ada tebak-tebakannya, pokoknya ada fun-funnya gitulah. Mungkin ini ya yang dinamakan fun learning. Jadi statement yang bilang kalau anak dimasukin ke Bimba itu bisa bikin stres, itu kayaknya mitos deh ya. Sebenarnya anak bisa stres waktu dimasukin ke Bimba itu bukan karena bimbanya, tapi karena ekspektasi kita sebagai orang tua yang berharap anak baru sebentar di sekolahin di Bimba itu udah bisa baca. Ya ekspektasi kita terlalu tinggi lah ya, pengennya ada progres yang cepat ketika kita masukin anak kita itu ke Bimba. Padahal kan perkembangan anak itu beda-beda ya. Anak aku dulu ada tuh temennya sama bareng-bareng masuk, terus usianya juga sama, perkembangannya yang beda. Teman anakku ini dia itu dalam 3 bulan udah bisa naik tingkat, naik modul gitu kalau nggak salah. Sedangkan anak aku masih di modul yang sama. Anak aku baru naik modul atau naik tingkat itu di 6 bulan atau di 8 bulan gitu. Ya kan? Kalau ekspektasi kita terlalu tinggi, itu kita bisa menekan anak kita supaya cepat bisa baca. Jadi anak kita tertekan, stres lah dia. Jadi ya kita itu harus sabar, kita harus tahu prosesnya. Jangan ngeburu-buruin anak sampai kita bilang, kok kamu belum bisa baca juga sih, udah sekian bulan temenmu aja udah pada bisa baca, kok kamu belum? Ya iyalah anak stres kalau digituin. Terus metode belajar membaca itu kan macam-macam ya. Ada metode ponik yang setahu aku ya. Terus ada yang metode konvensional, ada yang metode yang di Bimba itulah, entah itu namanya metode apa. Tiap anak itu kan berbeda-beda dan mungkin anak ketika dimasukin ke Bimba itu nggak cocok sama metode belajar membaca di Bimba. Jadinya dia stres, nggak bisa-bisa. Jadi sebelum kita masukin anak kita ke Bimba ya kita harus tahu dulu nih, metode pengajaran di Bimba itu cocok nggak sama karakter anak kita. Karena ini juga pengalaman aku ya, ada temannya anak aku itu di Bimba tuh dia nggak bisa-bisa terus nih baca, sampai dianya itu ya mungkin stres ya. Terus akhirnya dia dipindahkan keluar nih dari Bimba, terus dia pindah ke tempat lain yang cara ngajar bacanya itu berbeda dari Bimba. Dia bisa. Nah, itu bukti kalau anak itu berbeda-beda. Ada anak yang bisa menerima metode pengajaran yang kayak A, ada juga anak yang bisa menerima pengajaran dengan metode yang B. Mungkin itu bisa jadi faktor kenapa anak kita bisa stres. Sekali lagi, metode pengajaran belajar membaca itu berbeda-beda dan itu banyak metodenya. Kita harus cari tahu yang cocok untuk anak kita itu yang mana. Jangan sampai kita memaksakan ke anak kita sampai anak kita itu stres. Terus yang terakhir, kenapa anak kita itu bisa stres? Mungkin karena jadwalnya terlalu padat kali ya. Misal, dari pagi sampai siang itu di TK, terus siang ke sore itu di Bimba. Kan anak-anak usia dini itu kan seharusnya lebih banyak bermain ya. Kalau jadwalnya terlalu padat, pagi sekolah, siang Bimba, sorenya masih les atau masih ngaji, ya bisa jadi dia tuh terlalu banyak tekanan, jadinya dia stres. Anak-anak itu butuh banget yang namanya bermain, karena bermain itu adalah hak anak dan salah satu bagian penting dari perkembangan anak-anak kita. Jadi jangan pernah skip anak kita untuk main. Jadi kalau dibilang Bimba itu bisa bikin anak stres, jawabannya nggak melulu ya. Bimba itu bisa jadi salah satu cara untuk mengenalkan anak kita belajar membaca, menulis, berhitung. Tapi balik lagi ke kita sebagai orang tuanya, kuncinya itu adalah pengawasan, komunikasi, dan pengaturan yang baik. Pastikan juga Bimba yang kita pilih itu punya metode yang berpusat pada anak-anak, yang fun learning. Soalnya yang aku tahu akhir-akhir ini tuh ya, banyak Bimba yang punya metode yang berbeda-beda juga sih. Jadi kita harus tahu metode yang dipakai dari Bimba tersebut cocok atau enggak sama anak kita. Terus kita juga harus mengatur ekspektasi kita, jangan sampai kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain. Dan yang terakhir, berikan ruang untuk anak-anak kita bermain, bereksplorasi, istirahat, itu yang paling penting. Jadi gimana
Gimana nih? Jangan galau lagi mau nyekolahin anak kita ke bimba tapi takut anak kita stres. Please, bukan bimbanya yang bikin stres, tapi ada beberapa faktor yang bisa bikin anak kita stres, bukan di bimbanya.